Shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari saya ajak semuanya untuk berdiri. Kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul kepadamu untuk kami memuji-Mu dan menyembah-Mu, Allah kami yang hidup. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Izinkan kami Yesus, berikan kami kebebasan Tuhan. Kami mau bebas menyembah-Mu, kami mau bebas memuji-Mu Tuhan pagi hari ini. Turunkan Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu pagi hari ini atas kami. Apapun pergumulan kami Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Yesus. Karena kami mau bebas menyembah-Mu Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, layakan setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Siap terima sukacita dari surga? Amin. Mari kita bersukacita bersama. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
duduk. Biarlah setiap kita didapati tetap setia dan tetap cinta di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, kita sama-sama percaya bahwa itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta.
kami mengasihi-Mu, Allah kami yang hidup. Tiada lain selain Engkau Tuhan. Tiada lain yang kuingini di bumi selain Engkau Yesus. Tiada ini menjadi pengakuan setiap kami bahwa kami akan tetap setia Tuhan, bahwa kami akan terus mengasihi-Mu Yesus di sepanjang hidup kami Tuhan. biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri di tengah dunia yang gelap ini Yesus. Pimpin setiap kami Tuhan, pimpin langkah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku
sama-sama. Bimbinglah aku setia berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganmu. Sama-sama nyatakan. Berkata, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami hampiri Tuhan, kami sapa Engkau lewat penyembahan kami. Kami permuliakan Engkau dengan sorak-sorai sukacita kami, dengan alunan musik kami. Kami permuliakan Engkau dengan harta kami. Ini waktunya Engkau dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Bicara kuat di tengah-tengah umat-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Sampai kami memahami. Berikan kesederhanaan. Terjemahkan dalam pemahaman yang sederhana. Oleh kuasa Roh Kudus. Kami izinkan Engkau menguasai ruangan dan bahkan ruangan hati kami terdalam. Sehingga setiap benih-benih firman Tuhan, setiap butir-butir firman Tuhan boleh termeterai kuat di dalam kehidupan kami. Dan keluar dari tempat ini kami mudah untuk mengejawantakan firman Tuhan, mengaplikasikan, menerapkan di setiap hari hidup kami. Terima kasih Aba, segala kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami berjanji segala kemuliaan hanya bagi Tuhan karenanya. Kami tidak mencuri kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan kami siap mendengar firman dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur. Semua umat Tuhan yang diberkati dan jadi berkat, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi kita boleh persilakan duduk, saudara, dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat tim worship yang sudah boleh kita bersama-sama menyembah, dan saya menikmati akan kasih hadirat Tuhan yang begitu indah. Terima kasih Pak Gembala yang batal pergi untuk ke Rembang karena kondisi ini. Dan saya mencoba untuk biar saya stay di rumah aja kalau memang Pak Ensan ada gitu. Tapi Pak Ensan enggak, tetap aja datang gitu. Saya juga kepingin ada di tempat untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara ya. Kalau kita berbicara, kita ini menyampaikan apa yang kita mengerti. Tapi kalau kita mendengarkan, kita ini mendapatkan sesuatu yang belum kita mengerti. Makanya saya mencoba untuk banyak mendengar. Nah, ini salah satu yang saudara angkat di bulan keluarga ini, yaitu komunikasi dalam keluarga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang belajar atau masuk dalam satu bulan yang sangat menarik, yang sangat penting, yaitu tentang bulan keluarga, saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita ini sekolah 6 tahun gitu ya, kita selesai ujian, maka kita udah selesai sekolah SD. Tambah 3 tahun lagi, kelas 7, 8, 9, kita diuji lagi, selesai. Namanya lanjutan pertama, SMP. Lalu kemudian tambah lagi 3 tahun, diuji lagi. Ada wisuda atau graduation, saudara, selesai sekolah SMA. Kalau kita mau ke perguruan tinggi, saudara, maka ketika kita tempuh lagi, habiskan SKS, dan kemudian kita tulis skripsi, di wisuda selesai ceritanya. Atau sudah selesai yang namanya S1. Dan kemudian kalau saudara mau kemudian di pasca sarjana, saudara mesti tempuh lagi untuk beberapa tahun, bahkan lebih panjang mungkin, suka-suka kita. Tulis tesis,
selesai, pasca sarjana. Dan demikian juga kita lanjutkan lagi dan kemudian kita tulis apa itu kalau S3, disertasi, saudara. Dan kita diwisuda lagi, selesai. Tapi yang namanya keluarga ini sesuatu yang menurut saya tidak pernah ada selesainya. Tanya pernikahan mereka yang sudah puluhan tahun lamanya. Selalu ada perbedaan pendapat. Selalu pasti ada konflik. Makanya seringkali ketika ada pernikahan yang mau menikah, pasangan pernikahan, saya selalu ulang-ulang yang bagian ini. Sudah benar-benar siap nikah gitu. Karena pernikahan itu beda dengan pacaran. Saudara boleh tanya orang yang sudah puluhan tahun menikah. Itu wajahnya makin kerutnya banyak. Makin banyak pergumulan. Gitu. Kita bilang, oh kalau sudah 5 tahun nanti landai. Kita sudah bisa menyesuaikan. Alah bohong itu saudara. Namanya laki-laki sama perempuan, dari bahan dasar yang berbeda, teksturnya itu jadi berbeda. Loh ya kan, laki-laki diciptakan dari tanah liat. Perempuan dari tulang rusuk. Sampai ke sini terus. Tetap beda. Jadi saudara berpikir nanti kalau sudah sekian tahun kita bisa sama-sama menyesuaikan. Tidak, ternyata. Selalu ada konflik. Sampai tua selalu ada konflik. Kita membesarkan anak sudah besar kita mungkin, sudah santai sekarang. Oh, kuliahkan anak. Dipikir kita selesai kuliah, sudah santai. Anak selesai kuliah, enggak juga sudah. Tetap aja, nanti menikahkan anak. Habis menikahkan anak, bikinkan rumah anak. Anak sudah pada bahasanya itu mentas semua dari jegurannya. Lalu kemudian kita sudah santai, enggak juga sudah ngomong putu. Enggak akan selesai-selesai. Itu rumah tangga. Makanya saya suka akan bicara akan hal ini, saudara. Kita punya keluarga menjadi keluarga yang kuat. Dibutuhkan komunikasi. Saya suka ini punya tema strong together, bersama-sama. Kita jadi kuat jikalau kita punya komunikasi bersama-sama. Nah, satu ayat ini akan menolong kita, mendasari kita di dalam 2 Samuel pasal 23 di ayat yang kelima. Mari kita perhatikan. Di slide saya kira ada. Oke. Saya kira di slide saja, tolong Andre, next slide kayak, itu dia. Terima kasih Andre, boleh bantu. Karena sesuatu yang tidak nampak di depan, tapi penting banget ya. Mari kita perhatikan 2 Samuel pasal 23 di ayat yang kelima dikatakan demikian. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Mari perhatikan, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya. Nah, kalau saudara suka membandingkan dalam versi yang lain, atau saya tulis dari versi yang mudah dibaca, maka Allah membuat keluargaku kuat dan terjamin. Itu kalimat pertamanya. Dan selanjutnya, saudara. Nah, sekali lagi bahwa berbicara tentang keluarga itu banyak PR-nya, Bapak Ibu Saudara. Siapa kita yang sudah berkeluarga, kita dilengkapi lagi di bulan keluarga ini. Nah, siapa yang baru berkeluarga, ini hal yang baik menyehatkan kita. Ya, tapi yang sudah berjalan sekian lamanya, check up kembali. Tapi yang sedang mau mempersiapkan, ini pelajaran yang sangat berharga. Makanya jangan jatuhkan diri kita dengan sembarang orang. Kalau sampai salah pilih di titik ini, saudara, maka itu ya, sepanjang hidup kita, itu kita akan menikmati pernikahan, ya kalau kita salah pilih, neraka di muka bumi, walaupun belum sampai neraka. Tapi kita benar-benar memilih dalam pergumulan, dalam cinta Tuhan, sungguh-sungguh dipertimbangkan dan sebagainya, sungguh-sungguh dibawa di hadapan Tuhan, maka pernikahan akan menjadi surga
di muka bumi sekalipun belum sampai di surga. Nah, itu sebabnya pernikahan ini PR-nya banyak. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita, bagi kita semuanya, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23 dikatakan, ini keluarga Allah, keluarga yang kuat, sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal, teratur, terjamin dalam segala-galanya. Saudara perhatikan ya, pernikahan atau sudah masuk ke pernikahan sama pacaran itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Makanya hati-hati ini buat yang masih single-single, pikirkan betul-betul, dipikir betul, dipergumulkan, dipertanyakan, ya, dipertimbangkan betul-betul. Nah, saya itu dulu waktu pacaran kan jarak jauh, saudara, antara Malaysia dan Sidoarjo, itu di Jawa Timur. Cinta kami itu berat di ongkos, saudara. Ada orang-orang yang pacaran cuma 5 langkah dari rumah kan, pacar 5 langkah dari rumah. Kami ini kan berat di ongkos. Ongkosnya apel dan juga ongkosnya telepon. Nah, dulu kan tidak seperti sekarang ya. 12 atau 13 tahun yang lalu. Nah, saya ngalami akan hal itu, semacam itu. Gitu. Nah, saya mencoba, saudara, untuk mengirit-iritnya. Lewat telepon ya. Nah, setiap kali lewat telepon kan mesti beli pulsanya. Wah, itu sampai jauh larut malam, saudara. Ini pacaran loh, saudara. Dan kalau kayak begini nih, mungkin ada beberapa di antara saudara juga ngalami. Kalau di telepon itu ya, sudah larut malam, pulsanya juga sudah banyak habis. Dan akan mengakhiri telepon dia bilang begini, kamu dulu yang matiin. Nah, pacar saya juga bilang begini, kamu dulu yang matiin dong. Enggak dong, kamu yang matiin. Kamu dong, kamu dulu dong yang matiin. Udah pulsa sudah titit-titit, matiin aja. Ayo, untuk matiin aja rebutan. Atau nyuruh siapa yang dahulu untuk matikan teleponnya. Sudah dimatiin, gak lama kemudian, telepon lagi. Dan ketika telepon saya angkat, halo gimana? Oh sorry, salah pencet. Salah pencet kayak begitu tuh setiap malam loh saudara. Kepinginnya ngomong gitu, pengennya komunikasi terus. Itu ketika pacaran. Hari ini beda banget nih, saya gak ngomong orang lain, loh saya. Ketika ditelepon sama istri saya, belum waktunya matiin, saya sudah matiin. Dan itu timbul konflik. Nanti ternyata ada masalah. Gara-gara apa? Belum waktunya dimatiin. Dan itu sering terjadi. Kalau enggak telepon berkali-kali, belasan kali enggak diangkat. Begitu diangkat, saya dapat berondolan, maki-maki, blak gitu. Ini handphone, hand itu tangan, hand itu tangan, phone itu telepon, teleponmu di tangan. Masa belasan kali, kok enggak diangkat-angkat? Konflik lagi itu beda. Dulu sama sekarang itu jadinya kayak begitu, saudara. Duluan, siapa yang mau matiin? Tapi sekarang belum waktunya matiin, sudah dimatiin. Bapak-bapak kan banyak yang kayak begitu. Dan konflik terjadi. Nah itu sebabnya di dalam keluarga itu perlu yang namanya mengingat akan hal ini. Komunikasi menjadi salah satu hal yang penting di dalam keluarga. Salah satu hal yang penting. Karena itu di dalam keluarga, kata firman Tuhan, slide yang pertama itu ada perjanjian kekal. Itu keluarga. Sebab Alkitab berkata di dalam firman-Nya di sana dikatakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Saudara-saudara mesti perhatikan, sepanjang Alkitab itu, saya menjumpai banyak tulisan tentang keluarga atau banyak firman tentang keluarga. Mulai dari Kejadian, Tuhan itu membentuk manusia, segambar dan serupa dengan Dia, segala fasilitas ada. Untuk apa itu? Untuk kemudian manusia diberkati dalam sebuah pernikahan.
mulai dari Kejadian, kitab Matius menuliskan, Markus menuliskan, bahkan Korintus menuliskan, akhir daripada Alkitab, kita akan jumpai kitab yang namanya kitab Wahyu. Itu juga adalah lembaga keluarga yang Tuhan tekankan. Apa itu? Pertemuan, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kejadian menuliskan bahwa Allah memberkati mereka, suami istri, Adam dan Hawa, menjadi satu lembaga kecil namanya keluarga. Mujizat yang Tuhan kerjakan pertama kali adalah tentang keluarga juga. Air menjadi anggur di mana? Di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya di dalam keluarga itu ada perjanjian kekal. Nah, saya akan tunjukkan di Efesus pasal yang kelima, di ayat 32, namun baik sekali kalau kita bisa melihat atau membaca di Efesus pasal yang ke-5, mulai pada ayat yang ke-31. Efesus pada pasal yang ke-5, di ayat yang ke-31. Mari perhatikan. Firman Tuhan dikatakan demikian. Itulah sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu tubuh, satu daging. Nah, perhatikan. Rahasia ini besar dan maaf, saya pakai bahasa yang lain ya, Saudara. Maksudnya terjemahan yang lain, saya coba pakai terjemahan baru ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Yang dimaksud hubungan keluarga Kristen itu, saya kasih contoh beginilah, mudahnya itu adalah displaynya surga, displaynya hubungan Kristus dengan jemaat, itu cetak birunya atau blueprintnya itu adalah gambarannya hubungan keluarga. Nah, saya punya quote yang coba saudara boleh catat, ini baik sekali. Lihat hubungan kita dengan Kristus, lihat hubungan kita dengan keluarga. Karena keluarga adalah cetak birunya hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi kalau saudara mau lihat, mudah saja. Hubungan kita dengan Kristus beres apa enggak? Itu dilihat dari cetak birunya. Hubungan kita dengan keluarga kita. Keluarga kita ini adalah presentasinya atau displaynya atau etalasenya surga. Hubungan kita dengan Tuhan sama halnya atau contohnya itu hubungan kita suami istri dengan anak-anak, dengan keluarga. Rukun baik di sana, saudara. Maka itu hubungan kita dengan Tuhan beres, saudara. Nah, itu kan perlu dibangun. Karena di dalamnya, saudara, ada perjanjian kekal. Makanya suami istri kondisi apapun hari ini, saudara. Dengan anak kondisi apapun. Dengan menantu kondisi apapun, saudara. Itu adalah jemaat kita mula-mula. Itu keluarga, saudara. Jadi dengan demikian, saudara, suami yang nyengitin, istri yang banyak ngomong, saudara. Saudara tidak bisa tukar tambah, saudara. Kita telan ini. Sampai kapan? Ya sampai maut memisahkan. Alkitab bilang begini, rahasia ini besar. Yang dimaksud adalah hubungan kita dengan Kristus, hubungan Kristus dengan kita. Dan diejawantahkan, dicontohkan hubungan kita dengan keluarga. Ya Pak, Bu, sebawel-bawelnya. Seperti apa suami kita, istri kita, anak-anak kita. Itu adalah keluarga kita. Saya menulis buku di bab yang ke-7 kalau saudara baca. Saya punya judul atau babnya bilang begini. Friends come and go, but family will be stay together. Teman itu bisa datang dan pergi, biasa aja. Itu hal yang biasa. Tapi keluarga dalam segala suka dan duka bersama-sama dengan kita. Sudah mau lihat itu, Pak saya nggak punya siapa-siapa, saya cuma sebatang kara. Lihat ketika kita ada di titik nadir, siapa yang ada bersama-sama dengan kita, itu keluarga di dalam Tuhan. Saudara. Ketika kita di titik terendah,
Dan orang itu masih bersama-sama dengan kita, menolong kita, mensupport kita. Kita bisa lihat itu yang namanya family, itu keluarga, sudah. Kalau di dalam kondisi yang kaya, terkenal dan sebagainya, banyak yang ngaku, oh itu keponakan saya, oh itu keluarga saya. Tapi di titik terendah dalam hidup kita, dan ada orang yang selalu bersama-sama dengan kita, itu adalah keluarga, sudah. Saudara lihat aja, jangan ketika kita kaya, ketika kita di titik nadir, orang bisa pergi, bisa datang. Sahabat, teman bisa pergi dan datang. Tapi keluarga masih bersama-sama dengan kita. Terus saya ada di titik nadir kok, saudara. Di tengah-tengah ketakutan waktu itu. Pak Insan salah satunya. Support beberapa hari sekali telepon, beberapa hari sekali video call. Dia panggil saya itu, kami punya panggilan sayang, saudara. Dia panggil saya sedulur, saudara. Saya panggil dia juga sedulur, saudara. Itu panggilan sayang kami. Saudara jangan berpikir macam-macam loh. Emang gua cowok apaan? Kan enggak gitu, saudara ya. Dia panggil saya sedulur. Dia telepon support. Ayo semangat dan sebagainya. Berdoa yuk semangat dan sebagainya. Sabar lewati masa-masa ini. Sabar dan sebagainya. Bukan hanya beliau aja. Ada banyak orang juga. Dan itu ada di titik terendah. Ketika di titik terendah, siapa yang masih bersama-sama dengan kita? Itu family, sudah. Nah karena itu di dalam keluarga, dalam keluarga itu ada satu hal ini yang penting. Perjanjian kekal. Maka sebab itu saudara, itulah suami kita, itulah istri kita, itu anak-anak kita. Terima itu sebagai kepercayaan dari Tuhan. Karena di dalamnya ada perjanjian kekal dan tidak bisa ditukar tambah sekali lagi. Nah, kita akan lihat bahwa hubungan kita dengan Kristus itulah hubungan kita dengan keluarga. Itu cetak birunya. Yang pertama di dalam keluarga ada perjanjian kekal. Maka sebab itu saudara di dalam gereja juga sama. Saya memperhatikan di dalam gereja juga sama. Mana yang keluarga dan mana itu yang hanya sekedar teman. Maka sebab itu kalau saudara tidak mau tertanam di gereja lokal begini, saudara pengen, oh minggu besok di sana, minggu besok di sana, suka-suka saya, saudara. Maka saudara tidak menjadi bagian dari keluarga. Saya juga mengajarkan akan hal itu, dan saya tidak pernah wanti-wanti begini. Dengan jemaat atau keluarga. Atau paling tidak dengan jemaat yang ada. Saya tidak pernah berkata, Bapak Ibu jangan pindah ke gereja sebelah ya, walaupun dia sedang hebat. Kita tetap di sini saja. Saya nggak perlu wanti-wanti semacam itu, nggak perlu. Dan saya tahu, jika mereka atau jemaat adalah memberi diri sebagai keluarga, maka kita tidak perlu wanti-wanti semacam itu dan mereka tidak akan kesana kemari, saudara. Saya kasih analogi yang sederhana begini. Kalau saya punya anak, saya tidak akan berkata sama anak saya, nak, sebelah rumah itu sedang bangun kolam renang mewah. Saya tidak perlu berkata, nak, kalau nanti jadi, jangan di sana, jangan tidur di sana, jangan jadi anaknya sana ya. Kamu tetap anak papi. Saya nggak perlu wanti-wanti begitu. Anak, sekalipun rumah kita sederhana, nggak ada kolam renangnya. Kalau anak, kalau itu family, itu keluarga, dia akan tetap stay di rumah Bapa. Tapi kalau pergi ke sana kemari, itu bukan anak udah gitu. Nggak usah dibuat pusing. Itu bukan family. Karena family saling, di dalamnya ada perjanjian kekal. Sederhana aja lah, kalau rumah ini bocor, maka kalau itu family, keluarga akan segera mencoba untuk mengambil peran, akan segera mengambil tindakan karena ini rumah ini sedang bocor. Kalau bapak salah, katakanlah Pak Ensan ini, kok miring-miring jalannya? Saudara juga yang sama, yang berkata, Pak, seharusnya begini. Dengan penuh kasih, itu sebagai anak saudara, atau sebagai keluarga. Ya, kalau enggak ya saudara, ben miring ya ben miring. Saya mau sampaikan bagi kita, di dalamnya keluarga itu ada perjanjian kekal. Kita terikat satu dengan yang lain, bisa jadi kuat.
kalau kita bersama-sama. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, kata teratur kita akan perhatikan di 2 Samuel yang sama tadi. Selain ada perjanjian kekal di dalam keluarga Tuhan, maka di dalamnya di bagian yang berikutnya atau bagian yang kedua di sana ada kata teratur. Satu perjanjian kekal, yang kedua di dalam keluarga yang punya komunikasi yang baik, yang kuat, maka di dalamnya yang kedua adalah teratur. Teratur adalah budaya yang dimulai dari keluarga. Teratur adalah budaya yang dimulai dari keluarga. Sesuatu yang kecil. Belajar atau berangkat dari sesuatu yang kecil. Diatur, semuanya diatur di dalam keluarga. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak usia sekolah minggu, saudara jangan berpikir, udah serahkan sama guru sekolah minggu saja, biar mereka dididik, biar dia dididik. Enggak, saudara. Pendidikan pertama itu adalah keluarga. Maka sebab itu budaya keluarga, cinta akan Tuhan, itu adalah budaya yang pertama kali. Saya hari ini ada karena hasil dari orang tua yang sederhana, ibu yang sederhana. Maaf, saya mau sampaikan demi kasih Tuhan. Baca aja nggak bisa. Dari ibu yang buta huruf loh, saudara. Ibu yang sederhana. Kami 3 anak digandeng, diajarin, dibawa ke gereja dalam ketidakmengertian. Dalam ketidakmengertiannya, saudara. Hari ini dalam ketidakmengertiannya kita bisa buka apa saja. Dalam ketidakmengertian itu, seorang ibu yang sederhana, yang baca aja nggak bisa, gandeng 3 anaknya dengan GPS-nya. GPS bukan sekarang, Global Positioning System. GPS-nya dulu itu pokoknya goblok pasti sampai gitu. Nah itu kalau di dalam Tuhan, pokoknya goblok-goblok, yang penting diperkenalkan Tuhan dulu. Nah hari ini saya melihat bahwa keteraturan dari dulu, dididik, diajarkan daripada orang tua yang sederhana, menjadi budaya sampai dengan hari ini. Dan hari ini saya punya anak 17 bulan. Saya mencoba untuk mengaturnya dari kecil. Bukan mengatur dari besar. Karena itu nanti akan menjadi kesulitan tersendiri. Nah ketika saya punya anak 17 bulan, kemudian saya taruh di meja misalnya. Bentar ya, ini di gereja. Gereja lebar kesana kemari dia senang daripada di rumah. Taruh di gereja, sebentar ya. Ini di meja, makan dulu. Jangan hati-hati, jangan jatuh ya. Saya mau buat ini, buat itu untuk kamu. Dan kemudian dia ngompol di meja makan. Saya pasti akan, aduh, kok ngompol ya, lain kali kalau ngompol, jangan di meja makan. Dan tetap saya akan peluk, dan saya akan berkata, kok kamu menggemaskan, ngompol kok di meja makan. Usia 17 bulan. Tapi saya tetap memberikan nasihat. Tapi 17 tahun, duduk di meja makan, dan ngompol, bukan menggemaskan lagi itu, mengenaskan namanya. Nah itu kan diatur dari kecil tuh. Saya mencoba untuk mengaturnya dari kecil. Segala sesuatu diatur dari kecil. Nah tidak ada di slide, tapi saya mau sampaikan bagi kita semuanya. Saudara mesti perhatikan, lihat Amsal pasal 17:25. Kitab Amsal 17 di ayat 25. Mari perhatikan baik-baik kenapa perlu diatur sejak kecil, sejak dini. Segala sesuatu, gereja masih kecil diatur dengan baik. Keuangan diatur dengan baik. Sama ketika anak-anak masih kecil, keluarga masih kecil, masalah masih kecil, diatur ketika masih kecil. Satu kali ketika besar, akan sulit mengaturnya. Nah lihat Amsal 17:25. Dikatakan Amsal 17:25, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan menyedihkan hati ibunya. Lihat Amsal 15 di ayat yang kelima. Dikatakan demikian, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Nah di dalam Raja-Raja 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang ke-6, selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dia adalah anak pertama
sesudah Absalom. Kita akan temukan di dalam Alkitab itu pendidikan, pengajaran. Supaya apa? Kelak jikalau besar tidak melupakan akan pendidikan itu. Maka sebab itu mulai dari kecil. Hari ini itu saya mencoba untuk mempelajari di dalam keluarga. Sekalipun kami keluarga belum terlalu lama, tapi juga tidak terlalu baru sekali. Itu konflik selalu ada, permasalahan selalu ada, saudara. Maka sebab itu harus diulang-ulang, pembicaraan itu harus diulang-ulang. Kata firman Tuhan Ulangan pasal 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Diulang-ulang, disampaikan diulang-ulang. Diulangi lagi. Nah, cinta Yesus adalah segala-galanya. Cinta Yesus adalah segala-galanya. Terus diulang-ulang. Saudara ngerti? Kalau saudara jalan-jalan ke Holy Land ya, satu kali ya, ke rumah-rumah orang Israel itu ya, banyak ada tempat duduk, lalu kemudian ada pohon, di bawahnya ada tempat duduk. Nah biasanya bapak ngajarin anaknya ketika kecil. Diajarin untuk menirukan bapaknya bicara, membacakan Taurat. Anak kecil itu ngikuti. Terus kemudian ada satu perayaan namanya Bar Mitzvah. Bar Mitzvah ketika anak itu sudah cukup dewasa, dia sudah boleh membacakan Taurat tersendiri. Dirayakan itu. Dan selanjutnya mereka berpegang. Nah kenapa demikian? Itu diajarkan berulang-ulang sehingga terpatri kuat. Mereka tidak mudah digoyahkan dengan apapun. Karena diulang-ulang. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ada banyak lagi, saudara. Nah itu sebabnya perlu diatur ketika kita masih kecil. Satu kali saya melihat ada seorang motivator ditanya sama orang-orang di audiens yang ada. Dia berkata begini pertanyaannya, Pak, bagaimana cara mendidik anak saya? Karena dia sulit sekali dididik. Terus si motivator ini bilang begini, anakmu sudah umur berapa? 21 tahun katanya. Dan motivator ini bilang, seharusnya 21 tahun yang lalu itu engkau mendidiknya. Walaupun ini tidak terlambat, tapi tidak mudah untuk mendidiknya. Itu sebabnya itu bagian dari pengaturan. Apapun yang diatur sejak kecil maka akan memudahkan kita kelak jikalau dewasa. Saya kasih contoh. Ketika tanaman masih kecil ya, akarnya masih kecil, mudah aja dicabut. Dosa juga sama. Ketika kita melakukan dosa itu kecil, itu sudah merasa perasaan bersalah. Segera kembali datang kepada Tuhan. Nah sama tanaman jikalau sudah akarnya kuat, bertumbuh kuat, dan kemudian berbuah dosa, maka untuk mencabutnya tidak mudah, harus dipotong nanti tumbuh lagi tunas-tunas dosa, karena sudah berakar kuat. Tapi coba dalam kondisi masih kecil, mudah saja saudara, tidak terlalu sulit. Maka sebab itu saudara ajarin dan didik anak-anak itu teratur sampai dengan gini. Saya sadar sih sebagai pemimpin, meskipun ya samalah tidak jauh dari kita, kulturnya, peradabannya juga tidak jauh-jauh saudara. Tapi seringkali secara berkala kita membuat akan satu event di dalam hari minggunya itu saudara, naruh aja tisu di anak tangga, mau ke hall A, mau ke tempat ibadah. Nah banyak kan yang lewat dengan kamera tersembunyi gitu. Yang lewat aja saudara, yang lewat aja. Tapi staf kami dalam pekerjaan kami, maksudnya di kantor kami, ketika lihat, wah diambil, dibuang ke sampah. Gagal saudara. Kenapa gagal? Karena setiap kali saya sudah ngomong ulang-ulang, apa saja yang tidak beres, selalu harus dibereskan. Nah, yang ambil staf kami satu, masih kemudian saya lempar lagi di situ dengan kamera tersembunyi. Ada yang lain lagi, staf juga ngambil, masukkan sampah. Gagal, saudara, karena staf sudah terbiasa semacam itu. Tapi begitu ada jemaat, walaupun musim kayak begini, saudara, diambil tisu dulu yang bersih, diambil pelan-pelan. Dan dimasukkan ke tong sampah. Ini yang berhasil, saudara. Kita tampilkan di slide, di LCD. Ini dia orangnya. Ketahuan ini orangnya.
Ini orang yang peduli, mengatur sesuatu sejak kecil termasuk di rumah Tuhan. Dia mengambil akan barang itu. Dapat reward sederhana aja. Tapi kita sedang mendidik bahwa kita punya kepedulian. Hal yang sama sebetulnya, tidak jauh-jauh. Di dalam kehidupan kita, kita mau memberi diri kita. Diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Dididik dalam komunikasi yang baik dengan keluarga. Saya percaya, slide yang ketiga adalah slide yang terakhir, saudara. Maka apa yang terjadi? Alkitab berkata demikian, saudara. Terjamin, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya. Jikalau dalam kehidupan, pernikahan, di dalam keluarga, punya komunikasi yang kuat, diingat-ingat saudara. Kenapa harus kuat? Karena di dalamnya ada perjanjian kekal. Yang kedua, saudara sekalian, di dalamnya teratur kata firman Tuhan. Maka ini akibat yang ketiga, akibatnya akan terjamin. Saudara, sudah punya anak, kuliah di luar negeri, kuliah di lain tempat, saudara nggak akan pikir, bingung bagaimana pergaulan dan sebagainya. Kalau sudah dididik kuat dari dalam, saudara. Maka sebab itu, kalaupun salah, biar dari dalam, saudara. Di dalam dulu kalau salah, dibenerin. Begitu keluar, kita jadi orang tua, sudah enggak was-was lagi. Sebab begitu, pergi ke satu tempat, keluar kota, keluar negeri, yang dicari, katakanlah kuliah, yang dicari komunitas yang benar dulu. Cari gereja dulu. Itu pendidikan dari dalam sih, saudara. Dari dalam. Dan beda, saudara, ketika tidak dididik dari dalam. Di dalamnya Alkitab berkata terjamin. Dia dijamin oleh Tuhan. Dan sesuatu yang terjamin itu kan sesuatu yang menyenangkan kan saudara. Kalau terjamin, kita dijamin, oh dijamin keselamatanmu, dijamin keuanganmu, apalagi dijamin makananmu, dijamin kosnya. Seneng kan kita dijamin. Sama saudara, Alkitab mendidik kepada kita. Di dalam keluarga ada perjanjian kekal. Di dalam keluarga ada keteraturan sejak dari kecil. Dan yang ketiga ini saudara, maka akibatnya akan terjamin. Satu kali ada seorang datang ke gereja kami. Ketika datang ke gereja kami, tahulah ketika datang dalam kondisi semacam itu, maksudnya gereja kami yang penat kayak begitu saudara. Hari-hari itu kan suaranya kan dom, kancing, tembel, panci, kapur, barus, obat tikus saudara. Itu udah hari-hari lah kami dengar gitu. Karena memang penat semacam itu. Tapi mereka masuk, begitu masuk dia tanya begini, Pak, gereja ini ada yang mensponsori ya Pak katanya. Oh saya bilang enggak ada, sponsornya cuma 2. Satu itu surga. Dipikir ya ada orang-orang tertentu yang nyponsori gereja itu, mendanai gereja itu. Enggak, saya jawab satu sponsornya surga. Dan kedua, we are together, kami bersama-sama. Sehingga gereja ini masih ada di dalam panggilan Tuhan. Nah, saya makin belajar begini saudara, saya yakin bahwa gereja ini masih ada karena Roh Kudus saja yang memimpinnya. Dan saya selalu berkata kepada tim saya yakinkan dengan tim kerja saya hari-hari itu. Ketika kami fellowship, ketika kami makan sama-sama, ketika doa, kami doa puasa bersama-sama, saya yakinkan ini adalah gereja yang dipimpin Roh Kudus. Sebab di tengah-tengah yang lain kolaps, ruko pada tutup, ruko di gereja pada tutup. Bahkan ada staf yang dikurangi akan gajinya dan sebagainya. Kita masih ada bisa berdiri sampai hari ini. Nggak ada orang kaya yang mensponsori. Saya berkata ini gereja dipimpin Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggalkan kita, sudah kita sama-sama nggak punya apa-apa, sama-sama hands up, sama-sama kita nggak usah melakukan pekerjaan. Kalau Roh Kudus tidak bersama-sama dengan kita, melelahkan itu, capek. Gereja pekerjaan Tuhan kita tangani dengan sistem manusia. Sebab itu saudara sekalian saya ngerti, gereja di tempat ini juga dijamin oleh Tuhan. Nggak apa-apa Kak, nggak harus sedih. Oh ada orang kaya tertentu yang menjaminnya, nggak usah saudara. Doa saya, kita kaya semua saudara. Surga menjamin, kita sama-sama mensupport pekerjaan Tuhan. Dijamin oleh Tuhan. Keluarga juga sama saudara. Kalau kita atur dengan baik, tahu di dalamnya ada perjanjian kekal, maka akan menjadi keluarga yang terjamin saudara. Nah saya akan coba dengan slide ini.
Amsal pasal 24. Nasihat buat yang muda-muda yang mau menikah. Dikatakan demikian. Selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Rumah di sini apa? Nah, saya agak kesulitan, tapi saya coba cari dengan pembandingnya bahasa Indonesia sehari-hari. Sudah perhatikan, Bapak Ibu nasihati kepada anak muda, saudara, buat kalian yang masih muda-muda, perhatikan baik-baik ini. Bahasa Indonesia sehari-hari akan menolong kita. Janganlah mendirikan rumah tangga sebelum engkau menyiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencaharian. Makanya cewek-cewek dengar baik-baik ya, yang belum menikah. Kalau calon suami belum bekerja alias pengangguran, cut saja. Kok demikian Pak? Ya, itu Alkitabnya bilang begini. Engkau mesti mempersiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencaharian. Jangan mendirikan rumah tangga kalau belum punya mata pencaharian. Jadi pacaran, saudara, sehebat-hebatnya, seganteng-gantengnya, kita nggak akan makan gantengnya kok, saudara. Dan pada akhirnya, saudara, orang yang mempersiapkan diri, memiliki kualitas, memiliki mata pencaharian, jangan bangun rumah, jangan dirikan rumah tangga di situ. Jikalau kita belum punya mata pencaharian, saudara, cut saja. Karena cinta tidak cukup lewat WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Cinta sungguh-sungguh, pernikahan harus dibangun dengan yang sebaik-baiknya. Direncanakan dengan sebaik-baiknya. Buat semua kita, saudara. Tapi Pak, saya sudah kadung nikah. Itu istrimu, itu suamimu. Sampai kapanpun Alkitab bilang yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh cara apapun oleh manusia. Jadi terima itu apa adanya. Yang ngoroan, yang ngileran, terima itu apa adanya dengan sukacita. Pak, enggak berubah-berubah, kita terlebih dahulu yang harus berubah. Saya tahu kalau istri itu, kalau sudah, wah istri saya itu kan modelnya kan preman Tanah Abang, tuh saudara. Galak. Saya itu sadar, dia itu bosnya. Tapi saya big bosnya, saudara. Masih lebih tinggi saya sedikit. Dia merasa lokomotifnya kalau sebuah kereta. Tapi jangan lupa, saya masinisnya tetap lebih tinggi, saudara. Dia maunya segala sesuatu menang. Enggak apa-apa, saya lebih dari pemenang, saudara. Dia kan maunya kayak begitu, kayak jadi panglima. Saya pang 6, saudara. Masih lebih tinggi aja derajatnya, saudara. Kalau tutup pintu mobil kadang-kadang blek. Kencang sekali, yang saya aja pelan-pelan, dia kencang blek. Mbok pelan-pelan, jawabannya mudah aja. Ben mantep, itu saudara. Wah itu gak jengkelin, saudara. Ya jengkelin, saudara. Tapi ngomong-ngomong jangan sampai ngomong ya sama istri saya. Nanti saya sampai rumah gak dibikinin kopi, saudara. Wah saya yang rugi, saudara. Jangan sampai ngomong. Sampai ketahuan, Jemaat GBI Jatibarang yang bertanggung jawab, saudara. Saya mau sampaikan bagi kita, saudara, bahwa segala sesuatu itu perlu diatur. Kita mesti punya mata pencaharian dan baru kemudian dirikan akan rumah tangga kita. Atau satu slide terakhir, saudara catat baik-baik, saya dapat quote yang bagus sekali. Bilang begini, saudara, gagal dalam perencanaan artinya merencanakan kegagalan. Tidak semua setuju sih, tapi saya mencoba untuk merenungkannya. Gagal dalam perencanaan artinya merencanakan kegagalan. Berhasil dalam perencanaan artinya merencanakan keberhasilan. Segala sesuatu diatur. Supaya apa? Supaya ada terjamin. Yang diatur aja ya saudara, belum tentu. Kadang-kadang kita salah yang diatur. Apalagi yang enggak diatur sama sekali. Wah udah dong, amsyong saudara. Di dalam rumah tangga dan keluarga. Saya doa buat kita semuanya. Kita menjadi kuat bersama-sama. Kita menjadi keluarga yang intens dengan komunikasi. Dan tutup Alkitab saya akan selesai dengan kesaksian ini. Saya membaca buku dari tulisan dari seorang hamba Tuhan, pastor dari Filipina. Judul bukunya adalah Lego Principle. Sudah. Prinsipnya Lego. Saya mendapatkan kado, anak saya mendapatkan kado.
di toko mainan, pengusaha toko mainan memberikan kado. Saya suka kado itu ketika saya buka adalah Lego. Dan saya kemudian belajar menerapkan Lego, menyusun Lego, saudara, satu persatu. Dan menyenangkan. Saya masa kecil kurang bahagia atau masa bahagia kurang kecil agak beda. Saya coba susun. Dan ketika saya dapati itu menjadi kuat. Kalau satu dengan yang lain terhubung, terkonek, berkomunikasi satu dengan yang lainnya jadi dalam sebuah keluarga. Nah, sehingga Lego menjadi kuat. Hal yang sama, jemaat duta kerajaan Jatibarang, kita bisa strong together kalau kita terhubung satu dengan yang lain, terkonek satu dengan yang lain, terkomunikasi satu dengan yang lainnya. Doa saya semua kita menghidupi akan prinsip ini. Perjanjian kekal, teratur, dan terjamin. Jadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Yuk kita berdiri sama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Thank you Lord. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Nyanyikan refnya. Kita akan berdoa hampiri Tuhan dalam doa. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sama-sama katakan bersama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Sama-sama katakan bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau sekali lagi mari berkata bersama keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi mari berkata, bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari hampiri Tuhan dalam doa. Tuhan, terjemahkan lebih sederhana lagi setiap butir-butir firman-Mu, sehingga kami mengejawantahkan dengan mudah, menerapkan, mengaplikasikan dengan mudah. Satu persatu, sedikit demi sedikit kami coba, kami akan membangunnya, kami akan melakukannya. Karena kami tahu bahwa satu hal yang kami kerjakan dengan dengar-dengaran firman Tuhan, melebihi dari 1000 bahkan jutaan, sebuah perencanaan yang hanya kami dengar, tapi kami tidak lakukan. Kami mau melakukan di dalam keluarga kami, sehingga kami menjadi keluarga Tuhan yang kuat, penuh dengan komunikasi yang intens, yang di dalamnya ada perjanjian kekal, diatur dengan baik, dan Tuhanlah yang menjaminnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hamba-Mu berjanji tidak mencuri kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Berkati semua tim pelayanan, berkati hamba-Mu Pak Gembala dengan ibu dan keluarga. Biarlah keluarga dari keluarga mereka sungguh-sungguh menjadi displaynya Tuhan di muka bumi ini, khususnya di Jatibarang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan dan jadi berkat, katakan sama-sama. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pak Tur yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Saya percaya bahwa
Salah satu hal yang tersulit untuk membangun sebuah keluarga yang kuat adalah di area komunikasi, ya. Jadi Bapak Ibu yang masih lajang, kalau pacaran puas-puaslah ngomong, ya. Puas-puaslah berkomunikasi. Saya ingat kita pulang dari Jogja, kalau tidak salah saya, Pak Tur sama David ngobrol-ngobrol tentang keluarga. Lalu tidak lama Pak Tur ditelepon sama istri. Bapak Ibu, dia jawab, iya, udah ya, iya sudah, udah. Kita langsung bilang, istri kan? Iya, ya. Bapak Ibu, istri-istri pasti tahu kalau suami telepon, ya, atau kita telepon suami, jawabannya mesti pendek-pendek. Iya, udah, ya, udah, aku tahu, udah, ya, udah ya, ya, dah, plus, titik, udah. Beda kan waktu masa pacaran, iya. Ya, panjang, lebar, dalam, dan tinggi, ya. Tapi kalau sudah menikah, Bapak Ibu, itulah. Kemarin saya ketemu sama salah satu suami, dia bilang begini, Pak, menikah itu berat ya. Kalau tahu begini saya enggak menikah. Saya bilang gini, sama rasain loh, gitu. Karena biayanya besar ya Pak ya. Iya, sampai sekarang belum lunas kan, bayar terus tiap bulan. Dia ketawa saja. Tapi itulah keunikannya. Jangan lupa bahwa pernikahan itu perjanjian. Oke? Diaturlah dengan sedemikian rupa ya supaya kehidupan Bapak Ibu terjamin. Karena Alkitab bilang kalau kita bisa bangun keluarga kita untuk hidup rukun bersama, kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan. Jadi keluarga itu minggu lalu saya bilang bahwa representasi kehidupan kekekalan. Mau lihat surga di keluarga, mau lihat neraka juga ada di keluarga. Jadi pilihlah. Ya, Alkitab berkata Musa tuh pernah ngomong sama orang Israel, Tuhan memperhadapkan kepada kita kematian atau kehidupan. Tapi uniknya Tuhan bilang begini, pilihlah kehidupan. Ya. Pernah Bapak Ibu disuruh milih, terus dikasih tahu pilihan yang terbaik? Tuhan itu suka melakukannya. Ya, Dia tidak mau kita hidup susah. Dia mau kita diberkati. Amin. Nah, bicara tentang komunikasi, ya saya berharap mungkin kalau next time ada Tuhan mau sampaikan itu, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi saya percaya bahwa ketika kita lahir baru, Bapak Ibu bisa baca di kitab Efesus, di kitab Kolose, ya Alkitab bilang ini, firman Tuhan bilang ini, buanglah perkataan dusta, buanglah perkataan yang kotor, buanglah amarah, ya lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Coba semua itu bicara tentang perkataan, bicara tentang mulut. Kenapa? Karena memang sulit sekali untuk membangun komunikasi yang baik, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Alkitab bilang begini, itu harus dibuang, jangan dipelihara. Oke? Ya, saya berharap Bapak Ibu diberkati dengan ibadah kita pagi hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita selesaikan ibadah kita. Thank you Jesus. Memujikan besaran padaku.
Ibadah kami, bagi Tuhanlah segala pujian dan hormat, bagi Tuhanlah segala kuasa, kebesaran, kejayaan. Terima kasih, kami bersyukur buat lawatan Tuhan, buat isi hati Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami. Di kesempatan yang baik ini Tuhan, kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, berkati perjuangan Indonesia dalam mengupayakan pertolongan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Upaya-upaya yang mereka kerjakan untuk menghambat, mencegah lebih luasnya lagi penyebaran virus corona ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong seluruh masyarakat di bangsa ini, di kota kami juga. Sebuah kesadaran yang kuat kiranya terbangun, supaya mereka bekerja sama dengan pemerintah daerah, mematuhi semua himbauan pemerintah daerah, supaya pandemi ini boleh cepat tertangani dengan baik dan tidak lagi menimbulkan korban jiwa di kota di mana kami tinggal. Dan itu dimulai dari kami Tuhan. Terima kasih. Kami melepaskan berkat Tuhan buat kota di mana kami tinggal, supaya kota kami tetap ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih, bagi Tuhanlah kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam persekutuan yang erat dan mesra oleh Roh-Nya yang kudus. Kiranya segala berkat ini datang dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tangga kita, diberkatilah pekerjaan, bisnis dan usaha yang kita kerjakan. Diberkati perjalanan kita keluar masuk kita diberkati. Lumbung-lumbung kita diberkati. Rancangan yang baik dari hati kita terlaksana, supaya Tuhan dipermuliakan dalam semua hal yang terjadi di dalam hidup kita. Kita pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, mari kita bersepakat bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.